Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas IKI semester 4. Di sini kami akan presentasikan hasil proyek website kami yaitu website petapanpark.id. Dengan saya sendiri atas nama Karina Permana dengan NIM 23150501081 dan juga teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwayan Iswara Pranidana dengan NIM 23150510888. Baik, dari saya Made Lanang Dharma Atmaja dengan NIM 2315051068. Maju latar belakang dulu. Baik, jadi latar belakang dibuatnya eh, proyek ini yaitu di desa teman saya yaitu Desa An, Kecamatan Manjarakan, Kabupaten Kelungkung, ada salah satu wisata rekreasi yaitu Petapan Park yang belum memiliki website untuk melakukan transaksi bisnis untuk mengelola tempat wisata. Hal ini berdampak pada sulitnya pembelian tiket masuk Petapan Park secara online, yang membuat pengunjung harus mengantri atau membayar langsung di lokasi. Selain tubing, tenda camping, dan alat trekking secara daring menyebabkan pengunjung sering kehabisan stok saat tiba. Pemesanan makan tradisional seperti nasi sele dan seromotan juga belum dapat dilakukan sebelum kunjungan. Padahal banyak pengunjung yang ingin memastikan ketersediaan hidangan. Booking area khusus seperti eh, camping ground dan lain-lain juga perlu disediakan. Eh, karena harus bergantung pada media sosial yang pastinya bisa tenggelam dari mulut ke mulut. Jadi penyebaran informasi itu tidak efisien. Maka dari itu kami membuat website ini. Lalu fitur postingan ini, aplikasi website ini menyediakan halaman utama yang berfungsi sebagai papan pengumuman digital. Dan juga admin dapat dengan mudah menambah dan menghapus postingan yang berisi berita, acara, atau promosi. Ini memastikan semua pengunjung mendapatkan informasi yang valid dan terpusat langsung dari sumbernya. Lalu ada sistem pemesanan tiket online atau fitur tiket dan transaksi. Pengguna dapat melihat berbagai jenis tiket yang tersedia beserta benefit dan harganya. Pengguna yang sudah terdaftar bisa langsung memesan tiket secara online yang datanya akan tercatat di riwayat transaksi mereka. Ini mengurangi kebutuhan untuk antri di lokasi. Oke, kita lanjut ke solusi. Penerapan Park menyediakan sistem pembelian tiket online dengan pilihan tanggal kunjungan. Dan juga fitur-fitur lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Iswara. Oke, silahkan, Iswara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, seperti yang ada di layar, ini adalah hasil implementasi dari tampilan website yang telah kami buat, yaitu pendapatpark.id. Jadi, yang pertama, ini adalah tampilan untuk user atau pengguna, yang dimana diawali dengan registrasi pendapat park, yang diawali dengan pengisian nama dan juga input email dan password, kemudian melakukan pendaftaran. Baik, setelah berhasil melakukan pendaftaran, user akan diarahkan ke halaman beranda atau homepage, yang dimana di sana berisi informasi-informasi mengenai konten-konten wisata yang ada di penerapan park. Kemudian, user juga lanjut ke dalam pemesanan tiket. Nah, di dalam pemilihan tiket ada beberapa pilihan yang disediakan dalam website, seperti report dubbing, edukasi madu, edukasi paras, yang dimana nanti user bisa memilih jumlah tiket yang akan dipilih, yang akan dipilih, semisal masing-masing dua. Kemudian user akan melakukan pemesanan tiket. Nah, selanjutnya ke menu profil. Di dalam profil akan terlihat nama pengguna, email, dan juga password apabila ingin mengganti password, dan juga riwayat-riwayat transaksi yang telah dilakukan sebelumnya, seperti berapa jumlah tiket, data tiket yang dipesan, dan tanggal pemesanan tiket. Kemudian logout. Nah, setelah melakukan logout, kemudian eh, untuk admin, jadi website ini bisa digunakan oleh user dan juga admin untuk
admin akan melakukan login ke dalam akun website. Nah, perbedaan antara user dan juga admin. Jadi, admin dapat melakukan penambahan atau menghapus konten-konten yang ingin ditampilkan di dalam website, seperti postingan terbaru, eh, edukasi, target-target wisata yang akan diberikan, dan juga sebagainya. Begitupun juga oke, semisalnya admin ingin menambahkan postingan baru, bisa lihat di layar. Nah, nanti akan ditampilkan di postingan terbaru. Jadi admin bisa melakukan penambahan dan juga penghapusan konten-konten yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya tiket. Di dalam tiketing juga sama, admin dapat eh, membuat logbook-logbook baru seperti ya seperti lihat di layar. Oke, jadi kurang lebih eh, admin dapat melakukan penambahan maupun penghapusan untuk konten-konten yang tidak diinginkan di dalam website penerapan Pak. Nah, kemudian di dalam profil admin dapat memantau seluruh transaksi-transaksi yang telah terjadi di dalam website yang dilakukan oleh user. Baik, mungkin itu saja untuk implementasi dari website yang telah kami buat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan code yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada code-nya yang dimana code ini terdiri dari folder view, folder migrate untuk mewakili database, models untuk mewakili eh, apa namanya columns yang ada di database dan dipanggil ke controller. Controller itu eh, akan melakukan eh, metode atau fungsi seperti hapus, menampilkan data dan menambahkan data. Yang pertama itu ada view, contoh di login blade sini akan apa namanya ada code komponen-komponen yang ditampilkan eh, yang akan ditampilkan di web. Contohnya ini yang mana input tab email ini untuk input nilai ke email atau password. Dan ini ada button submit. Eh, contoh kedua itu di migration itu ini contohnya user yang dimana pull function ini akan mempresentasikan eh, tabel di database seperti ID, string, nama, email, email verifikasi, password, is admin. Dan eh, dan di migration itu semuanya tergantung eh, gini aja di database. Dan terus eh, contohnya di home controller ini seperti ini public function index yang dimana index ini akan memanggil apa namanya post eh, memanggil post apa namanya model post tabel post itu akan menampilkan database post di halaman home controllernya di home homepage-nya dan ada juga eh, apa lagi ya contohnya lagi post controller ini untuk apa namanya eh, fungsi untuk
menambahkan data ke ini, ke judul isi gambar. Jika dan ini fungsi untuk delete. Intinya controller itu untuk mengkontrol dari database ke halaman ini utamanya. Terus ada eh, web PHP ini yang dimana ini ngaruh untuk alur dari homepage kita, misalnya slash home, home akan mengambil home control index yang dimana itu akan menampilkan eh, menampilkan data eh, database tabel ini apa post dan tiket juga indeks akan menampilkan eh, database ininya database tiketnya. Registration juga akan memanggil eh, ini memanggil view view yang dimana memanggil eh, registration form dan ini registrasi ini akan memanggil controllernya store itu untuk menambahkan data data di tabel registration. Yang ini login akan memanggil login dan akan apa ya eh, menampilkan data store-nya akan menambahkan datanya. Ini logout fungsinya akan memanggil login controller yang mana class controller ini akan menghapus eh, ini usernya nanti akan terlogout. Sama juga ini profil show profil yang dimana ini akan mengambil eh, database transaction dan juga ini update ini show dari usernya dan ini update untuk mengedit username, email ataupun passwordnya. Nah, ini transaction controller yang dimana store itu akan menambahkan pesan tiket ke transaction dan post controller ini create itu apa method create itu akan disimpan di post create post ini post controller akan eh, menambahkan ini juga sama dan post ini akan memanggil post controller destroyer yang dimana itu fungsinya untuk menghapus. Di tiket juga sama, di mana create ini akan membuat ini untuk admin, akan membuat ini ya, apa namanya, tiket create itu membuat tiket dan ini untuk usernya memasukkan data ini, data pesanannya. Ya. Dan juga ini distro ini untuk menghapus tiket hanya untuk admin ini. Mungkin sekian dan penjelasan code saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sekian yang dapat kami jelaskan mengenai program website yang telah kami buat mengenai penerapan Park ID. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan proyek kami mohon maaf. Akhir kata, kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.